Hai, balik lagi di channel ini. Semoga kamu lagi santai ya, karena hari ini, kita harus ngomongin sesuatu. Sesuatu yang sakral. Sesuatu yang bikin seluruh internet lupa cara napas selama kurang lebih 12 jam. Dan jujur aja, kayaknya masih lanjut sampai sekarang. Kamu tahu kan kadang semesta tuh tiba-tiba baik banget, tiba-tiba aja ngasih hadiah nggak jelas. Kamu cuma lagi scroll Instagram sebelum tidur sambil mikir, cuma bentar, abis ini tidur. Tiba-tiba video teaser hitam putih. Dua orang cakepnya nggak masuk akal, duduk saling berhadapan, tatap-tatapan yang jelas-jelas bukan akting doang. Langsung melek lagi, terus jerit ke bantal. Iya, kita lagi ngomongin teaser itu. Cha Nu sama Ko Yoon Jong dalam satu frame. Buat Marité François Girbau, dan kelihatannya kayak baru keluar dari film romance paling dreamy dan paling bikin deg-degan sepanjang tahun 2025. Nggak tahu siapa yang manifest pasangan ini, tapi makasih banget, dari lubuk hati terdalam. Oke, bayangin dulu suasananya. Ini hari Senin tanggal 12 Mei 2025. Hari biasa. Burung-burung nyanyi, kopi diseduh, nggak ada tanda-tanda mencurigakan. Tiba-tiba, brand fashion dari Prancis, yang jujur aja namanya susah banget disebut meskipun kamu fluent bahasa Prancis asal jeplak ngedrop teaser. Nggak ada peringatan, nggak ada pengumuman. Cuma aura. Videonya hitam putih yang otomatis bikin vibes-nya artistik, romantis, mewah. Ko Yoon Jong duduk di situ kayak lukisan yang hidup. Rambutnya bergelombang lembut, matanya besar, wajahnya halus banget. Dan di seberangnya, Cha Nu, alias versi manusia dari kalimat ini nyata nggak sih? Mereka bahkan nggak ngomong apa-apa, cuma duduk, tatap-tatapan. Tapi somehow, chemistry-nya teriak banget. Bener-bener kerasa sampai ke layar. Rasanya kayak pasangan rahasia yang lagi ngopi di Paris. Atau mantan pacar yang belum move on dan ketemu lagi di tempat nggak sengaja. Dan internet? Langsung meledak kayak kompor kesenggol. Ada komentar-komentar kayak, ini tuh pasangan yang dulu cuma bisa gue khayalin doang. Mata Cha Eun Woo, tolong banget jangan wamil dulu deh. Hati gue udah damai, udah cukup ini aja. Dan jujur relatable banget. Orang-orang yang biasanya kalem banget, pada ngirim pesan panik kayak, udah lihat videonya belum? Kita bikin fanfic yuk, atau petisi aja sekalian. Karena kalau sampai akhir tahun mereka nggak main drama bareng, kita bakal demo rame-rame. Dan ini bukan soal satu teaser doang. Brandnya udah ngeluarin 3 klip tambahan, makin lama makin intens. Mereka tetap nggak ngomong, tapi tatapannya, miringin kepala pelan-pelan, kamera slow-mo, ini udah kayak K-drama versi minuman sachet. Ringkas tapi nendang. Tapi sebelum kita makin nggak waras, yuk mundur dikit. Karena dua orang ini tuh bukan cuma visual. Mereka udah kerja keras banget buat sampai di titik ini. Dan kalau kamu masih bingung kenapa orang-orang segitunya sama pairing ini, sini aku kasih cerita latar belakangnya dikit. Kita mulai dari Cha Nu dulu. Aku tahu kamu pasti udah kenal. Tapi kalau misalnya ini pertama kalinya kamu dengar nama dia, selamat datang. Siapin diri baik-baik. Cha Nu, nama aslinya Lee Dong Min. Lahir tahun 1997, debut sama Astro di tahun 2016 di bawah agensi Fantagio. Dari awal, dia langsung dikasih label Face Genius. Dan ya, labelnya pas banget. Dia beneran kayak pangeran Disney yang nyasar ke dunia nyata. Tapi dia nggak mau cuma jadi pajangan doang. Dia langsung mulai ambil peran akting, dan setelah beberapa peran pendukung, akhirnya dapat spotlight lewat My ID is Gangnam Beauty. Banyak yang nonton karena ngira ini drama ringan romantis, tapi keluar dari situ malah nambah beban emosi dan crush baru. Karakternya, To Gyung Sok, anaknya Kalem, mikir dulu baru ngomong, dan punya hati yang dalam banget. Dan Cha Nu bawain perannya tuh pas banget, antara lembut dan tegar. Habis itu dia main di Rookie Historian Gu Hae Ryung, jadi pangeran literal. Dan kalau kamu pernah lihat satu aja gif dia pakai hanbok di drama itu, ya udah ngerti. Emang ditakdirkan pakai baju itu. Terus muncul lagi di True Beauty, sebagai Lee Soo-ho, anak SMA misterius yang hobi dengerin musik piano sedih. Dan sekali lagi, kita semua hancur jiwa raga. Terima kasih atas jasanya, Nu. Tapi lompat ke tahun 2024, kita dikasih versi baru dari Cha Nu di drama Wonderful World. Ini dramanya terakhir banget dan benar-benar berbeda total dari peran sebelumnya. Di Wonderful World, dia jadi mahasiswa psikologi yang hidupnya berantakan karena dendam. Ceritanya berat, emosional, dan dia berhasil banget menyelam ke karakter ini. Nggak ada setting fantasi, nggak ada seragam sekolah, cuma akting murni, mentah, real.
Orang-orang yang sebelumnya ragu sama kemampuan aktingnya langsung berubah pikiran, bentar, ternyata dia emang bisa akting beneran. Dan fans yang udah cinta dari dulu, udah, pada nangis di pojokan, campuran bangga dan gak kuat. Tapi yang bikin dia makin disayang tuh, karena dia aslinya agak dorky. Penampilannya sih rapi banget, tapi begitu muncul di variety show, langsung ketahuan aslinya. Pemalu, sopan, agak kaku, dan anehnya suka belajar. Dia suka baca, suka belajar, bahkan mainan sama gitar juga kalau lagi senggang. Dia kayak definisi manusia versi Green Flag. Sekarang kita bahas Ko Yoon Jong. Ko Yoon Jong. Ratu akting yang halus tapi dalam. Dia nggak heboh, nggak berisik. Tapi kalau udah muncul di layar, auranya langsung terasa. Elegannya itu loh, dia bisa jadi peri di drama fantasi. Atau jadi anak magang capek di drama kantor yang realistis. Dan kamu bakal percaya dua-duanya. Pertama kali orang mulai notice dia tuh pas main di He is Psychometric, tapi yang bikin dia meledak banget tuh Sweet Home. Kalau kamu nonton, pasti tahu gimana dia nguasain setiap scene walaupun screen time-nya nggak banyak. Auranya tuh haunting tapi keren, kayak bikin kamu kepikiran lama setelah episode selesai. Terus dia muncul lagi di Alchemy of Souls 2. Dan sumpah ya, dia masuk di season kedua, ambil alih peran Naksu, dan somehow bikin penonton jatuh cinta dari nol lagi. Aku nonton sambil mikir, ini drama udah punya pemilik baru. Chemistry-nya sama Lee Jae-wook luar biasa banget. Tapi yang lebih keren, dia bikin karakternya jadi dalam dan kompleks banget. Bener-bener jempol semua. Dan dia belum ada tanda-tanda mau istirahat. Sekarang dia lagi main di Resident Playbook, drama medis yang rame banget dibicarain. Ini tuh spin-off dari Hospital Playlist yang super hits itu. Dan Ko Yoon Jong jadi salah satu dokter residen utamanya. Dia cerdas, tegas, dan udah mulai curi spotlight dari episode awal. Auranya tenang, bikin nyaman. Kamu bakal percaya sama dia, dukung dia, dan mungkin pengen jadi sahabatnya. Di luar akting juga, dia dikenal super down to earth waktu wawancara. Sering ketawa, suka puji lawan mainnya, dan selalu ucapin terima kasih ke fans. Plus, gayanya elegan banget. Cocok banget buat campaign brand yang bikin kita balik lagi ke photoshoot Marité François Girbeau tadi. Karena jujur ya, kolaborasi ini tuh genius. Stylingnya simple, nggak ada baju aneh-aneh atau set berlebihan. Cuma dua manusia cakep, duduk, tatap-tatapan, napas. Tapi somehow, chemistry-nya ngalahin pasangan drama yang udah tayang 16 episode. Kampanye ini tuh bukan sekadar fashion, ini storytelling. Rasanya kayak mereka udah kenal dari lama. Kayak 5 menit pertama dari drama, yang bikin kamu langsung kecanduan dan ngorbanin waktu tidur. Bayangin deh, drama romance yang mellow. Ko Yoon Jong jadi novelis misterius, Cha Eun-woo jadi editor yang punya masa lalu kelam, slow burn, adegan hujan, salah paham tragis, dan tentu aja tatapan mata dalam sambil ngopi. Netflix, kalau kamu dengerin, kita udah punya cast, udah kebayang naskahnya, tinggal lampu hijau aja nih. Sekarang giliran kamu. Gimana pendapat kamu soal teasernya? Kamu sefanatik itu juga nggak? Kira-kira bakal nonton nggak kalau mereka beneran main drama 16 episode bareng? Atau kamu udah setengah jalan nulis fanficnya? Coba tulis di komentar ya. Aku seneng banget baca pendapat kalian. Mulai dari teori gila, editan video, sampai reaksi emosi yang udah nggak waras. Dan kalau kamu menikmati chaos dari dua manusia cakep yang cuma tatap-tatapan, tolong banget, dengan penuh cinta, tolong klik tombol like. Subscribe juga ya, share ke teman-teman sesama korban K-drama yang juga belum bisa move on dari teaser itu. Makasih banyak udah nonton, seperti biasa. Kalian bikin pojokan internet ini berasa kayak grup chat rame penuh teman terbaik. Jaga diri, jangan lupa minum air, dan kalau bulan depan kita tiba-tiba lihat Ko Yoon Jong sama Cha Eun-woo main drama bareng, tahu aja, itu hasil manifestasi kita bareng-bareng. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.